Jadi terkonfirmasi bahwa nggak pernah ada gencatan senjata itu. Gencatan senjata secara real tidak ada. Dan itu kan dilanggar oleh Israel. Tapi dengan catatan, orang-orang Palestina yang ditahan oleh Israel, di penjara Israel, keluarkan juga. Nah ini yang Israel masih tidak mau menuruti dari keinginan orang-orang Hamas dalam perundingan tersebut. Jadi memang sifat dasar penjajah Israel itu memang ya ingkar itu sebenarnya. Ya, dan saya perhatikan Hamas ini menunjukkan bagaimana sikap dia yang bijaksana. Dalam artian tuntutan-tuntutan dari Amerika, kemudian penengah yaitu Qatar dan Mesir itu diikuti. Cuman ada satu hal yang mereka nggak mau. Apa itu? Selamat datang di Ruang Suara The Podcast. Saya Maulana Starto di edisi kali ini. Dan hari ini kita akan ngobrol banyak A sampai Z tentang Palestina. Karena dunia hari ini banyak yang melakukan protes di mana-mana, hampir di seluruh negara. Tapi memang ada beberapa isu lain yang akhirnya menutupi isu saudara-saudara kita di Palestina. Kita nggak pernah tahu sebenarnya bagaimana kondisi Palestina hari ini, walaupun organisasi dunia sekelas PBB sekalipun menyatakan bahwa ada gencatan senjata dan sebagainya. Tapi sebenarnya dunia nggak pernah percaya bahwa akan ada gencatan senjata di Palestina, karena faktanya misalnya Palestina hari ini tetap dalam kondisi yang tidak baik. Blokade di mana-mana, kemudian juga bantuan juga tidak bisa masuk kemana-mana. Banyak warga dan saudara-saudara kita di Palestina yang sudah harus diusir dari kamp pengungsian. Kita akan ngobrol langsung dengan Dewan Penasihat, Pak Ustadz? Dewan Pembina Komite Indonesia Solidaritas Palestina, KISPA, yang pasti tahu banyak cerita tentang bagaimana kondisi Palestina. Dan tentu nanti Anda bisa mengomentari yang bertanya di Instagram dan juga di YouTube di edisi hari ini. Ustadz, terima kasih sudah hadir bersama kami di edisi kali ini, karena memang kadang-kadang kita terfokus, kita memang di akhir-akhir ini tuh banyak masalah ya. Ada demonstrasi besar kemarin tapi sudah mereda, kemudian diikuti rupanya demonstrasi Indonesia diikuti negara-negara seperti Nepal dan lain-lain dengan kondisi lebih buruk. Ada 6 negara lainnya yang juga sama melakukan. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa sebenarnya ada saudara kita di Palestina yang kondisinya mungkin 10 kali lebih buruk dari yang ada di dunia saat ini gitu ya. Tapi saya ingin tanya dulu soal itu, yang rombongan konvoi gimana Tat? Ya. Konvoi ke Gaza yang dilakukan oleh teman-teman Hussein Gaza dan lain-lain itu gimana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini, dan ini kesempatan kita untuk menyampaikan berita terkini khususnya berkaitan dengan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Berita terakhir adalah para relawan kemanusiaan dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, yang awalnya 30 orang, kemudian yang berangkat dengan kapal konvoi ke Gaza, Sumut Flotilla, itu 2 orang, Wanda Hamidah dan Hussein Gaza. Sekarang mereka sudah di laut, mereka akan menuju Siprus untuk bergabung dengan relawan-relawan seluruh dunia dengan berbagai macam aktivitas mereka, warga negara yang berbeda, bahkan agama pun juga berbeda. Mereka akan melakukan konsolidasi di Siprus, kemudian baru bersama-sama akan memasuki Gaza. Dan perlu kita pahami, memang targetnya adalah untuk mendobrak blokade yang sudah sekian lama berlangsung di Gaza. Terutama sekali setelah 27 Oktober tahun 2023. 27 Oktober 2023. Iya. Itu blokadenya apa yang membedakan dengan blokade sebelumnya? Kenapa kita harus dobrak lebih besar? Iya. 7 Oktober 23 sebenarnya adalah kekalahan penjajah Israel. Kalau bukan dukungan dari Amerika, Inggris, kemudian Perancis, mungkin bahasanya udah lain dengan saat ini. Tapi karena disokong dengan dana, kemudian politik, kemudian persenjataan, maka
penjajah Israel sampai sekarang dia masih melakukan pengeboman. Pagi, siang, sore, malam, semuanya dibom. Jadi terkonfirmasi bahwa nggak pernah ada gencatan senjata itu. Gencatan senjata secara real tidak ada. Dan itu kan dilanggar oleh Israel. Bahkan kemarin ketika delegasi Hamas berkumpul di Qatar untuk membicarakan bagaimana kelanjutan dari usulan Amerika, itu kan dia dibom. Untungnya Allah menyelamatkan mereka. Nah, yang saya dapat informasi itu, inilah pentingnya sholat. Dia meninggalkan ruangan rapat, mereka sholat berjamaah, yang dihantam oleh pesawat bom Israel itu adalah tempat handphone mereka di tempat rapat. Nah, saya melihat ini bukti dari kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Nah, ini untuk memberikan motivasi kepada kita, siapapun yang mengikuti acara ini, salat itu jangan ditinggal. Dia akan menolong kita di dunia, di alam kubur, sampai di akhirat. Nah, kembali kepada Palestina. Jadi, upaya untuk gencatan senjata ini sudah diuji coba, sudah berlangsung begitu lama. Dan saya perhatikan Hamas ini menunjukkan bagaimana sikap dia yang bijaksana. Dalam artian tuntutan-tuntutan dari Amerika, kemudian penengah yaitu Qatar dan Mesir itu diikuti. Cuman ada satu hal yang mereka nggak mau. Apa itu? Mereka tidak mau meninggalkan tanah airnya. Intinya kan mereka akan diusir. Intinya gini, kesepakatan dengan negara-negara itu tadi sebenarnya intinya adalah harus pindah dari sana. Iya, harus pindah. Oh, itu yang nggak bisa dituruti. Ini nggak mau. Ya sebagaimana kita dulu bangsa Indonesia berjuang, masa kita mau pindah kemana? Itu tanah air kita, orang tua kita di sana lahirnya, kemudian nenek moyang lahir di sana. Nah, kemudian diusir. Nah, setelah diusir nanti itu negerinya akan dikelola oleh Amerika, dibagi-bagi. Untuk apa? Untuk kepentingan bisnis mereka. Nah, ini yang mereka tidak suka. Itu yang mereka tolak. Itu yang membuat selalu deadlock perjanjian. Iya. Nah, di samping juga berkaitan dengan tawanan. Tidak sedikit dari tentara Israel itu kan ditawan oleh Hamas. Betul. Nah, itu konsekuensinya adalah ini harus Hamas menginginkan mereka boleh keluar. Tapi dengan catatan orang-orang Palestina yang ditahan oleh Israel, di penjara Israel, keluarkan juga. Nah, ini yang Israel masih tidak mau menuruti dari keinginan orang-orang Hamas dalam perundingan tersebut. Jadi memang sifat dasar penjajah Israel itu memang ya ingkar itu sebenarnya. Ya, kalau kita berkaca atau melihat kepada agama kan dari dulu begitu kelakuannya memang begitu. Iya. Gitu ya. Jangankan kita Tuhan aja dibohongin, kata orang Jakarta bilang. Ya, apa buktinya? Kamu jangan ngambil ikan di hari Sabtu, tapi tak akal-akalin itu hukum Tuhan. Ya kan? Tapi gini, tadi kita kembali ke konvoi tadi. Iya. Konvoi itu berarti teman-teman Hussein dan Wanda Hamidah dan teman-teman dari negara lainnya ke Siprus berarti? Iya. Saat ini mereka sudah berada di lautan Mediterranean. Berarti mereka tuh bukan langsung ke Gaza Palestina? Oh, bukan. Mereka mesti koordinasi lagi dengan teman-teman yang lain. Ini kan mereka kan masuknya itu kan beraneka ragam. Ada yang dari Spanyol, ada dari Italia, kemudian dari Tunisia. Kalau Indonesia semuanya ke Tunisia. Nah, kemudian mereka kumpul nanti di Siprus. Di Siprus mungkin gabung juga dengan dari Turki dan beberapa negara yang lainnya. Nah, dari situlah mereka nanti akan bergerak. Sebelum mereka bergerak, mereka ini kan orang-orang yang sudah berpengalaman di dalam dunia kemanusiaan. Betul ya. Mereka juga sudah mengontak ke pemerintah Mesir, kemudian juga mereka mengontak kepada kaum buruh di Eropa untuk membackup mereka. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kasus Mafi Marmara 2010, itu semua kaum buruh yang berada di terminal kapal peti kemas, itu mereka akan melakukan boikot terhadap setiap kapal penjajah Israel yang merapat ke sana. Artinya gini, bahwa kan masih banyak orang juga yang mengatakan ketika ingin bicara Palestina selalu kaitkan dengan politik. Ini kan soal politik Hamas dan tidak Hamas, harusnya kita nggak terlalu peduli juga. Artinya apa yang disampaikan, cerita ini mengkonfirmasi bahwa ini bukan soal agama ini. Ini bukan soal partai politik Hamas atau tidak Hamas kan gitu. Ini masalah kemanusiaan. Makanya tidak mengherankan. Coba Anda bayangkan ya. Itu Meksiko, Inggris, Belanda
Spanyol, Iya. kemudian Jepang, Italia. Korea, Italia, semuanya bergerak. Apa mereka orang Islam? Termasuk Amerika. Ya termasuk Amerika. Betul. Beberapa mahasiswa dan profesor dekan di kampus-kampus top itu iya. ditangkapin kan Betul. sebenarnya. Nah, yang jadi apa mereka seorang Muslim? Tidak. Bahkan saya dikirimin video. Saya yakin semua yang mengikuti acara ini juga mendapatkan kiriman video dari saudara-saudara kita di sana, di Eropa segala macam. Maaf beribu kali maaf, nenek-nenek yang udah peot, yang kulitnya udah keriput, turun ke jalan melakukan pembelaan terhadap saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Berarti fix bahwa itu genosida sebenarnya. Benar, pembantaian. Nah, satu hal lagi. Nah, ini kalau kita ngobrol-ngobrol di antara aktivis masjid, ya, di antara ustadz, sesungguhnya sekarang ini apa yang dilakukan oleh penjajah Israel itu lebih sadis dibandingkan Fir'aun. Oh ya? Bagaimana tidak? Fir'aun membuat keputusan yang harus dibunuh adalah anak laki-laki. Cuman itu aja. Tapi apa yang dilakukan sekarang? Anak laki, anak perempuan, bahkan janin yang ada di rahim seorang dibunuh. Nah, saya ingin berhenti di situ, saudara. Apa benar bahwa memang Israel menargetkan perempuan dan seluruh anak-anak untuk dibunuh di Palestina? Secara khusus perintah itu ada memang? Kalau kita lihat realita, ini kan genocide. Iya. Genocide itu kan pembantaian. Siapa aja dibunuh? Jangankan manusia. Sampai keledai dibunuh, kambing dibunuh, kemudian pohon-pohonan dibunuh. Bom yang dijatuhkan Israel itu lebih dahsyat dibandingkan dengan bom yang dijatuhkan oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki. Itu lebih dahsyat. Itu sejauh mata memandang itu kehancuran. Apalagi sekarang lebih berat lagi kondisi saudara-saudara kita di Gaza. Kenapa? Internet nggak bisa. Komunikasi dengan dunia keluar nggak bisa. Kalau kemarin masih bisa dia ngirim foto, ngirim video, kemudian bantuan-bantuan kita yang diberikan kepada pengungsi di tenda-tenda pengungsi. Sekarang sulit. Para aktivis juga bingung sekarang nih. Bagaimana bantuan kita untuk laporan kepada umat? Nah, tadi kan sampai Siprus. Ya. Artinya setelah Siprus harus masuk ke Palestina, menembus blokade. Ya. Yang blokade itu hampir nggak mungkin ditembus. Kelihatannya sulit. Kenapa? Pengalaman saya waktu di kapal Mafi Marmara. Oh, pada saat itu saya di dalam Bang Onim juga, kemudian ada beberapa relawan yang lain sampai ada yang ditembak. Ya. Jadi belum merapat ke pantai Palestina yang dikuasai oleh Israel, itu mereka sudah menyerang kita. Dan serangan itu sangat brutal sekali. Terang-terangan. Mungkin orang menganggap yang diserang itu cuma di permukaan lautan. Nggak taunya setelah kita kumpulkan informasi di antara para aktivis, dari helikopternya, kapal selamnya, kemudian kapal yang bergerak di permukaan laut, itu mereka melakukan penyerang. Jadi, dan pasukan yang dikerang itu pasukan khusus. Pasukan elit. Nah, kita diserang. Nah, alhamdulillah karena orang-orang yang di kapal itu di pengalaman, kita memang tidak melakukan perlawanan. Karena kita relawan, kita kemanusiaan. Ya, sehingga kita dibawa ke Asdod. Semua diturunkan. Kemudian kita tanya barang-barang kita, tenang, semua tenang. Nanti barang-barang Anda kami turunkan ke bawah, silakan Anda ambil. Tadi kan kita ngomong kan, bagaimana dia berbohong, bagaimana dia menipu. Itu yang dilakukan. Sampai sekarang tuh koper saya nggak dibalikin. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dari 2010 ya? 2010. Nanti saya tuntut di pengadilan Allah tuh nanti itu. Ya, mudah-mudahan jadi amal tuh nanti. Iya, tapi gini, artinya bahwa apakah kondisi yang sama kemungkinan bisa akan terjadi? Belajar dari Mafi Marmara. Bisa terjadi. Karena misi kemanusiaan melalui laut ini kan bukan Mafi Marmara sama konvoi yang saat ini. Iya. Sumut Pulau Tila. Bukan ini aja, sebelumnya juga ada Handala dan berapa. Itu sebelum sampai mereka udah ditangkap, mereka udah diserang. Cuman sekarang strategi dari teman-teman aktivis ini bukan satu kapal lagi. Ada sekitar 40 kapal dari seluruh dunia. Bersamaan. Oke, tapi Indonesia 5. Tapi gini, Tat, yang menarik itu adalah kalau pada saat Mafi Marmara satu kapal dan setelahnya juga ada kejadian sebelumnya. Kan menariknya adalah kondisi kali ini dunia bersepakat lebih berbahaya dibanding zaman 2010 kan. Betul. Ini invasinya luar biasa kan. Betul. Dan ini lebih brutal sebenarnya. Betul. Kan? Walaupun Netanyahu di pengadilan internasional disampaikan sebagai kriminal, sampaikan sebagai penjahat perang. Ya.
Tapi tetap aja kan, ini kriminal. Karena mereka sudah pada fase di mana mereka harus duduki Palestina sekarang atau dikaitkan dengan agama mereka misalnya. Apa nggak lebih khawatir? Apa memang kita nggak akan berpikir bahwa kali ini memang bukan penembakan aja nih, memang akan dibunuh di tempat gitu? Kalau pembunuhan saya yakin mereka juga walaupun sedang kalap, sedang bingung, itu akan berpikir ulang. Kenapa? Bukannya Karena mereka biasa aja bunuh, mereka bisa masalahnya di orang belakang gitu. konvoi Sumut Flotilla ini, itu bukan 1-2 negara. Waktu kami Mafi Marmara itu kan cuma Turki. Kalau sekarang ini bayangkan aja Spanyol, Meksiko, Italia, itu semua kan negara yang menjalin hubungan diplomatik sama Israel. Nah, kalau ini dia berlaku sadis, biadab terhadap relawan yang merupakan aktivis kemanusiaan, yang mereka tidak bawa senjata, ini akan lebih membuat permasalahan lebih dahsyat lagi kepada penjajah Israel. Tapi gini, bukankah pada saat ini Israel itu berpikir bahwa sebelum kami dibunuh, kami akan bunuh siapapun? Ya, memang. Itu kan muncul dalam pidatonya Netanyahu di mana-mana. Iya, tapi yang dihadapi siapa dulu? Kalau mereka menganggap ini Hamas, mungkin mereka melakukan pembunuhan semacam itu. Tapi ini kan anak muda. Tapi kan bisa juga. Memang bisa juga kan fitnahnya bahwa Hamas memulai penembakan duluan. Isu itu kan selalu bisa dimunculin. Sehingga kami membalas, kami nggak tau kalau ada relawan. Tapi kalau menurut saya, itu jauh panggang daripada api. Ini sesuai pengalaman. Kenapa? Karena sekarang ini penyelesaian sangat ketat. Yang bisa naik kapal itu sangat ketat. Buktinya apa? Dari Indonesia 30, sebelumnya nggak bisa. Makanya Hussein Gaza kan mengatakan kita akan mundur kembali ke Indonesia, kemudian kapal-kapal kita akan kita serahkan kepada tim gabungan yang akan berangkat. Jadi Indonesia yang berangkat hanya 2. Hanya Hussein sama Wanda Hamidah. Nah, dari 30 orang. Nah, kenapa demikian? Karena semua diseleksi. Saya juga dulu diseleksi. Nggak bisa sembarang orang mau naik kapal, kemudian begitu petantang-petenteng mengusung. Nggak bisa. Semua diseleksi. Karena mungkin resiko matinya lebih besar. Betul. Makanya orang yang berangkat itu dia niatnya harus diluruskan. Kemudian dia harus mengetahui konsekuensi dari perjuangan ini. Emang resikonya kematian. Ya kan bayangkan aja kalau dihantam itu kapal oleh bom gitu kan tenggelam. Iya. Ya kan? Untung kalau dia bisa berenang, ada alat pelampung. Kalau enggak? Ya kalau bom sih biasanya belum berenang udah hancur. Iya. Kan gitu ya. Tapi ini saya berpikir itu sebenarnya karena kalau hari ini Netanyahu bukan Netanyahu yang dulu masalah. Ya. Kan mereka menganggap semua siapapun itu ancaman. Iya, betul. Dan Netanyahu mengatakan siapapun mau Indonesia, Malaysia, orang yang menghina-hina Israel di sosial media pun kita akan perangi gitu. Kan dia mengatakan itu. Betul. Nah, kalau itu nggak bohong kali itu. Memang deh keinginan membunuh itu kan memang ada pada diri mereka, pada pemikiran mereka. Kenapa? Bagi orang beragama, khususnya Islam, akan paham akan hal itu. Jangankan para aktivis kemanusiaan, Nabi dan Rasul aja dibunuh, bayangan. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Muhammad SAW diracun. Mereka tidak mengherankan ketika relawan Mafi Marmara diracun. Saya kan termasuk yang diracun sama Israel. Itu kena saya. Dikasih arsenik. Cuman mereka tuh licik. Dia nggak mau kita mati di penjara mereka. Jadi dosisnya dikurangin. Nah, dengan alasan nanti kalau dia pulang ke tanah air mati di kampung ente sendiri dah. Itu kena saya. Tapi gimana netralisirnya? Alhamdulillah kita pakai herbal, kemudian kita ketemu sama SBY sebagai presiden pada saat itu, kemudian disuruh ke rumah sakit angkatan darat, coba ke general check up. Akhirnya ketahuan memang ada arsenik itu. Ada arsenik. Alhamdulillah ini ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga ketemu dengan Anda saat ini. Iya benar. Tapi gini kita ingin tahu nih kondisi tadi yang saya sampaikan di awal bahwa saya nggak bisa nyebut saudara-saudara kita di Palestina sebagai pengungsi lagi karena kabarnya udah usir sana sini dan sebagainya. Gimana sih kondisi realnya sekarang? Bisa gambarin nggak Tat? Jadi mereka itu, jadi kita sulit juga untuk berbicara saat ini. Bagaimana penderitaan mereka? Saya yakin kalau saya sendiri, kita di sana nggak bakalan bisa. Mereka tuh dari utara, dari Jabalia, Bet Lahia, kemudian ke tengah ke kota Gazanya, kemudian diusir lagi ke Rafah, ke Khan Yunis. Itu jalan kaki. Kalaupun yang punya mobil berapa orang. Dan ada yang anaknya diseret, ditarik sedemikian rupa. Dan saat ini musim panas, mereka nggak bisa makan, nggak bisa minum.
Makanya ini yang menyentuh para artis, kemudian bintang film, tokoh-tokoh di Amerika, kemudian di Eropa. Kenapa mereka tersentuh hatinya? Sampai mereka tuh nangis coba. Makanya saya sering sampaikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Sangat aneh kalau ada orang Islam nggak memiliki kepedulian terhadap penderitaan rakyat Gaza. Orang-orang di Amerika itu mereka tersentuh kok. Ada di Jepang itu tiap hari dia demo. Di Korea tiap hari demo sendiri coba. Itulah hati nurani. Siapa yang menggerakkan mereka? Jadi memang saat ini kondisi di sana tuh sangat memprihatinkan. Makanan nggak boleh masuk. Kemudian air juga terbatas. Terakhir kemarin saya dapat kabar lagi sinyal handphone itu nggak bisa lagi berfungsi. Nah, sekarang bagaimana mereka terkurung, nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa menyampaikan kabar berita ke dunia internasional. Makanya saya terima kasih nih sama RRI ini ya untuk menyambung lidah umat masyarakat untuk apa? Minimal ada empati kita lah. Kalau kita nggak mau bantu dengan dana, kemudian kita nggak mau bantu dengan list, udah diem, kasih kesempatan orang untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap rakyat Gaza yang sedang menderita. Jadi kondisinya hari ini benar-benar nggak bisa dibayangkan ya? Nggak bisa dibayangkan. Susah menjelaskannya itu? Susah. Tapi yang kita salut, ini yang mereka juga salut juga. Udah sekian lama mereka dibombardir, kesulitan, kesusahan, rumah hancur, tinggal di tenda, sekolah enggak, pekerjaan kagak, pemasukan juga enggak. Tapi saya belum pernah mendengar, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Nggak ada yang bunuh diri. Ya. Orang kaya banyak yang bunuh diri. Karena utangnya nggak kebayar, tagihan terus-menerus. Tapi rakyat Gaza nggak ada saya dengar. Dan mereka nggak putus asa? Nggak putus asa. Ini yang membuat mereka tuh kagum, orang-orang Eropa. Dia masih menyebut nama Tuhan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang disebut. Dan mereka itu benar-benar menjadi korban. Bagaimana tidak? Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, saudara-saudara meninggal. Sebatang kara dia tinggal saat ini di Gaza, Palestina. Anak yatim piatu. Jadi sangat sadis, ya, sangat jahat kalau ada orang yang menuding rakyat Gaza itu bermain-main dalam kondisi semacam ini menghadapi zona Israel. Mereka udah serius, mereka udah berjuang. Semuanya dikorbankan. Mana ada keluarga yang dibunuh sedemikian rupa. Mitra kita aja, itu 40 keluarganya meninggal dunia. Mitra kita, Kiswah kan bermitra dengan saudara-saudara di Gaza untuk menyalurkan bantuan. Itu 40 keluarga udah meninggal dunia. Tapi yang saya salut juga, kemarin saya baru menyampaikan bantuan lagi untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Itu keluarganya yang ada di Gaza tidak mendapatkan bantuan yang kita kirimkan. Saya kan ngirim bantuan nih. Yeah. Itu bantuan kita nggak boleh diterima untuk keluarganya. Bantuan ini khusus buat masyarakat. Orang lain? Orang lain. Padahal kondisi dia sama? Sama. Gimana saya nggak mau nangis coba? Ini yang menyebabkan keberkahan Allah berikan. Keamanahnya, kejujurannya. Terus saya tanya, lantas bagaimana keluarga kamu untuk dapat kebutuhan di sana? Ya gaji anak-anak saya dikirimin ke dia. Kalau uang umat nggak. Dia sama saya. Emang saya pergi nganterin bantuan dipotong tuh duit? Kagak. Kalau Kiswah nggak ada kayak begitu. Istilahnya dalam dakwah sundukuna jujubuna. Kantong kita itulah ongkos kita. Ya alhamdulillah umat paham dengan kita. Murid-murid saya paham dengan saya. Jamaah paham sama saya. Saya bilang aja saya mau berangkat nih. Nganterin bantuan untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Apalagi waktu Ustaz Muhammad Arifin Ilham masih hidup. Saya kan kali Zikr Sentul. Betul. Udah nih buat abang nih ongkos nih. Dan bantuan itu semuanya kita berikan, nggak ada kita potong-potong. Malu kita sama Allah Subhanahu Wa Taala kalau ini dijadi pendaringan kita, menjadi sumber untuk kehidupan kita. Sedangkan mereka sedang kesulitan, sedang kesusahan di sana. Inilah membuat kita kagum dengan mereka. Apalagi dia menghormati tamu. Saya masuk Gaza 2 kali. Alhamdulillah ketika masuk Gaza tuh auranya beda. Saya kan pernah masuk beberapa negara. Yeah. Tapi ketika masuk Gaza itu tenang, sejuk, adem. Kenapa demikian? Karena di Gaza itu setiap rumah minimal 1 orang hafal Quran. Kalau dia punya anak dua-duanya hafal Quran. 3-3-nya hafal Quran. Pemimpinnya hafal Quran. Jadi Quran itu setiap rumah dibaca. Bagaimana Allah tidak turunkan rahmatnya? Bagaimana Allah tidak turunkan berkahnya? Mereka itu ahli Quran. Walaupun dibombardir. Ini yang membuat kita kagum juga. Mereka tinggal di tenda pengungsian. Tapi dia buat halaqah Quran.
Bahkan kemarin kita dikirimkan video, ada seorang anak menyelesaikan 30 juz Al-Quran Di tengah kondisi ini. di tengah kondisi semacam ini. Dari mulai suratul Fatihah sampai surat An-Nas. Sampai dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kita nggak kaku? Memang rakyat Gaza ini rakyat pilihan. Kan di awal saya katakan tadi, sekiranya saya nih di sana, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Ya, apalagi nggak megang handphone, ya, apalagi nggak lihat makanan, nggak lihat minuman, mereka berhari-hari. Bahkan ada sunnah Rasulullah SAW, perlu saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, yang tidak dilakukan oleh masyarakat dunia lain kecuali di Gaza. Apa itu? Ganjal perut pakai batu. Nabi Muhammad SAW karena laparnya itu pernah mengganjal perutnya pakai batu. Ini sunnah. Karena Rasul pernah melakukan. Apakah kita pernah melakukan itu? Tidak. Saya nggak pernah melakukan itu. Tapi rakyat Gaza melakukan hal itu. Maka kalau dikatakan rakyat Gaza tidak berjuang, nggak hidup dengan sunnah, ini berarti orang kurang informasi. Inilah pentingnya acara semacam ini. Untuk kita memberikan pencerahan kepada umat. Mereka itu wajib ditolong. Mereka wajib dibantu. Jangankan terhadap rakyat Gaza. Saya yakin kita pernah mendengar kisah ada seorang wanita mengambil air di sumur, sampai di atas ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Kehausan dia. Oleh wanita itu diberikan air tadi. Padahal dalam riwayat dikatakan, wanita ini bergelimang dengan dosa dan maksiat. Karena kepeduliannya, walaupun kepada seekor anjing, menyebabkan Allah turunkan rahmat, Allah masukkan dia ke dalam surga. Lantas bagaimana kalau kita menolong anak-anak yatim? Kita menolong para janda. Kita menolong ahli Quran, ahli tahajud, ahli masjid, kemudian ahli sunnah, kemudian ahli kebaikan. Kita tolong mereka. Saya berkeyakinan penuh pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Biasanya kalau negara dengan yang diinvasi itu ada kamp pengungsi gitu. Ya, betul. Sekarang kabarnya memang mereka pun sudah diusir dari kamp pengungsian. Masih ada di Rafah, perbatasan dengan Mesir. Mereka tidak bisa ke Mesir karena pintunya ditutup oleh Mesir. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, kenapa harus ditutup ya, Tat? Nah, ini kan kepentingan Mesir juga secara ekonomi dan politik. Setiap barang masuk ke Gaza ada fulusnya, ada setorannya, termasuk yang dari Yordania. Nggak bisa masuk begitu aja. Walaupun pertimbangan kemanusiaan. Betul. Kan alasan untuk apa? Untuk operasional, ya. Kemudian untuk tenaga, ini, itu, segala. Mereka kan banyak alasan. Maka sekarang bantuan tuh masih banyak di Rafah, Mesir tuh masih banyak. Tapi gini, Tat, saya agak, kalau dengar cerita ini nih, sebenarnya saya mulai coba mengkonfirmasi data kami yang menunjukkan bahwa memang kenapa orang Palestina selalu menghimbau negara-negara Arab dan Timur Tengah. Ya. Karena mereka tuh kan tetangga. Bukan. Artinya mereka tuh memang sebegitu gak sense of humanity-nya nggak ada ya. Masa mau lewat harus ada fee dan ini kan orang untuk bantuan. Ya, itu kan selalu dia. Ya, itu kan pikiran kita. Tapi yang namanya dalam pemikiran penguasa itu kan beda. Penguasa itu kan ingin berkuasa. Karena banyak orang Palestina dalam banyak video mengutuk negara-negara Arab dan Timur Tengah. Nah, mungkin kita nggak boleh melupakan sejarah. Kenapa Mursi dikudeta? Apa kurang baiknya Mursi? Iya. Dia hafal Quran. Iya. Dekat sama rakyat. Dan dia dari Partai Ikhwanul Muslim. Nah, bukan sekedar itu. Dialah orang yang memberikan peluang para relawan masuk ke Gaza. Saya masuk ke Gaza itu kan di zaman pemerintahan Mursi. Bisa berarti? Bisa. Dari Rafah itu? Hampir seluruh relawan dari seluruh dunia. Saya waktu itu ada sekitar 14 orang masuk ke Gaza. Oke. Ya kan? Dibuka. Bahkan diberikan kesempatan pemimpin Gaza itu berbicara di Mesir. Bahkan di Al-Azhar. Begitulah supportnya. Nah, maka ada yang tidak suka. Nah, siapa yang tidak suka ini? Nah, mereka perintahkan supaya Mursi harus dikudeta. Maka setelah Mursi dikudeta, apa yang kita lihat? Misi kemanusiaan dari seluruh dunia melalui jalur darat. Dari Libya, kemudian Tunisia. Ketika sampai di perbatasan Mesir, nggak bisa masuk. Bahkan delegasi Indonesia, relawan Indonesia yang sudah mendarat di Mesir, itu pun juga ditempel oleh intelijen Mesir. Oh, oke. Akhirnya dia deportasi, dikeluarkan. Sampai sedemikian rupa. Hanya untuk memberikan segelas air. Hanya memberikan sebotol air mineral, nggak bisa ke Rafah.
Makanya sedih tidak. Nah, makanya kenapa ada suruhan dari para ulama untuk banyak berdoa, bermohon kepada Allah. Karena kita hanya bertawakal kepada Allah. Hanya kita minta kepada Allah. Bagaimana keputusannya nanti kita serahkan kepada Allah. Yang terpenting adalah kita memperbanyak doa, kemudian kita bersikap optimis, kemudian bisa kita bantu. Gitu. Kali ini seberapa optimisnya kita bisa, kan Indonesia tuh terkenal sekali mulia bagi orang-orang Palestina ya. Ya. Kalau dibilang Indonesia tuh mereka langsung tahu gitu. Ya. Menurut Ustadz tuh sekarang effort kita lebih besar atau enggak ya dibanding dulu untuk tetap membuat Palestina merdeka, minimal menjaga kondisi mereka di Palestina? Ya. Orang Palestina ini kan orang berpendidikan. Dia tahu sejarah Indonesia dan dia tahu sejarah hubungan Indonesia dengan Palestina. Dan kita sebagai bangsa yang besar tidak melupakan sejarah. Sekarang kita merdeka. Bisa mengundangkan kalimat pekikan merdeka sekeras-kerasnya, no problem, nggak ada masalah saat ini. Tapi ingat nggak, ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia disampaikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta di Jakarta dalam proklamasi, tidak ada satu negara pun yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka dikirimlah delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Haji Agus Salim. Siapa yang ditemui oleh delegasi Indonesia? Di antaranya Mufti Palestina, Muhammad Amin Al-Husaini. Beliaulah pada era tahun 40-an sebelum diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, melalui corong radio di Jerman, dia memberikan sokongan, dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Ini pentingnya radio nih, ya, untuk menyebarkan informasi kepada dunia internasional sebelum Indonesia merdeka. Makanya Mufti Palestina kan dikejar sama tentara sekutu. Akhirnya dia lari ke Mesir. Di Mesir bertemu dengan delegasi Indonesia. Tidak sampai di sana. Dia melakukan lobby juga dengan orang-orang Palestina. Ada saudagar kaya Palestina, Muhammad, yang bernama Muhammad Ali Tahir. Disampaikan kondisi Indonesia, lagi susah, lagi sengsara, rakyatnya menderita. Dia ambil seluruh tabungannya, diserahkan kepada delegasi Indonesia. Ini sejarah. Dan perlu saya sampaikan dalam forum ini, supaya kita tahu, kita ini berhutang budi dengan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Nah, makanya ketika kita sudah merdeka, apalagi di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45, dengan tegas orang-orang tua kita mencantumkan bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Sehingga penjajah di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kalau kata istilah agama nih, wasiat konstitusi ini sebenarnya. Iya, betul. Amanah konstitusi. Jadi siapapun pemimpin negeri kita nggak boleh dia melanggar dari konstitusi ini. Ini preambul. Kalau undang-undang kan kita tahu bisa di amandemen kan. Tapi preambul nggak bisa. Nah, itulah hebatnya orang-orang tua kita untuk mengingatkan bagaimana pedihnya penjajahan, sakitnya penjajahan itu yang nggak boleh terulang di negeri kita. Dan di negeri-negeri lain pun juga harusnya tidak boleh terjadi. Makanya kenapa pemerintah, kemudian juga rakyat Indonesia itu semangat untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Gaza dengan berbagai macam cara. Di antaranya kita ketahui kemarin ini kan pemerintah pas Agustusan. Oh iya, betul. Nah, mengirimkan bantuan melalui kapal udara. Itu saya melihat ini lobby tingkat tinggi. Karena bisa langsung ngasih di atas ya. Iya. Kalau nggak lobby tingkat tinggi nggak bakalan tidak harus mendarat ya. Iya. Karena di darat kan harus lewat Mesir kan. Betul. Hari ini bisa langsung, pertama kalinya kita bisa langsung kasih bantuan langsung dari atas pesawat kita kan. Nah, itu kan pemerintah kan, lembaga sosial juga, kemanusiaan itu juga melakukan hal yang sama. Nah, inilah yang harus kita support, harus kita dukung. Ya, pokoknya segala bantuan sehingga bisa masuk ke Gaza dari manapun, gimana pun caranya, siapapun lembaganya harus kita support. Sebab urusan ini nggak bisa kita sendiri. Kita ini bukan Superman. Makanya Kispa pun juga nggak sendirian. Kita merangkul Azikro, kemudian juga merangkul juga beberapa lembaga-lembaga yang lainnya. Karena kita bekerja sama, bersinergi. Sehingga apa? Ini jadi amal kolektif kita. Amal, kalau istilah agama itu amal berjamaahnya kita. Karena kan kita ingin masuk surga bareng-bareng. Nggak sendiri-sendiri. Semuanya. Nah, jadi artinya gini, saya agak aneh juga bahwa orang Palestina itu dibunuh banyak gitu, tapi nggak bisa habis. Nah, inilah barokah mereka. Inilah karomah mereka. Saya ingin sampaikan dalam forum ini. Saya dapat beberapa berita. Di antaranya ada seorang wanita, karena udah capek. Ngungsi sana, ngungsi sini, akhirnya tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Di mana dia melihat Rasulullah SAW bermimpi ketemu Rasulullah SAW?
Rasul sedang berada di pelataran Masjidil Aqsa. Maka dia datang menemui Rasul, bukan dia saja, rakyat Palestina datang menemui Rasul, ngadu sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah saya begini, ya Allah, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Sabar. Sebentar lagi kamu akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu kisah. Ada kisah yang lain lagi. Ada seorang anak ditanya oleh wartawan. Dia bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Rasul memberikan air minum kepada dia melalui tangan Rasulullah SAW. Kemudian kata anak itu, saya lihat bapak saya di samping Rasulullah SAW. Saya diberikan minum, saya hilang dahaga, hilang haus saya. Cerita-cerita semacam ini yang membangkitkan semangat mereka untuk tetap dia istiqomah, tetap dalam kesabaran, tetap dalam perjuangan. Di samping juga realita kenyataan, tidak sedikit dari rakyat Gaza yang dibunuh oleh zona Israel, darahnya wangi. Dibawa ke rumah sakit, karena udah jadi jenazah, ya harus diurus jenazah, itu wangi sampai orang yang di rumah sakit itu datang, kemudian sampai keringatnya dilap, lebih wangi dari wangi kasturi. Gimana mereka nggak yakin? Dan wajah orang yang meninggal itu tersenyum, seolah-olah dia sudah diperlihatkan oleh Allah yang namanya surga. Nggak ada lidahnya melotot, matanya melotot, lidahnya menjulur, matanya melotot, nggak ada. Dan ini dilihat oleh anak-anak, dilihat oleh warga, dilihat masyarakat. Makanya sampai sekarang kenapa mereka tetap tegar? Karena mereka diperlihatkan oleh Allah berbagai macam banyak karomah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Itu saya melihat salah satu faktor kenapa mereka diberikan ketegaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ditanya nih misalnya, kan ini soal kepercayaan juga tadi. Iya. Orang Palestina percaya bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Iya. Tapi Israel juga percaya bahwa membantai Palestina itu akan memunculkan Mesias mereka kan. Iya. Ini kan soal adu percaya nih. Gitu. Iya. Tapi dalam frame dunia kan agak berbeda. Ini soal kemanusiaan dan anak nggak berhenti gitu. Dan nggak ada juga bergerak memberhentikan itu. Iya. Gimana kita harus lebih proaktif dari itu ya kira-kira? Saya agak bingung bagaimana caranya gitu. Karena Netanyahu tetap dengan prinsipnya kan gitu. Iya. Sedangkan Palestina ya nggak bisa apa-apa juga. Mereka tetap diserang tapi hebatnya tadi yang kata Ustaz, mereka tetap hidup, tetap sabar. Tidak ada yang bunuh diri dan sebagainya. Tapi dalam duniawi ini Israel harus stop gitu loh. Ya. Semua udah bergerak tapi dia tetap tidak berhenti. Jadi yang namanya suatu kezoliman, ketika sudah di puncak sesungguhnya kezoliman, berarti dia akan mengalami penurunan, akan mengalami kehancuran. Kenapa demikian? Karena kita bisa melihat sejarah. Hancurnya Firaun karena di puncak dari kezoliman. Hancurnya Namrud karena di puncak kezolimannya. Itu cerita di dalam Al-Quran, cerita yang sudah disampaikan ratusan ribu tahun yang lalu, mungkin sudah banyak cerita-cerita sejenisnya. Di zaman sekarang kan juga demikian. Mana ada pemimpin diktator dapat berkuasa terus? Tidak. Contoh yang gampang, lihat aja di Nepal. Ya kan? Kemudian di beberapa negara lain, kalau kita ingin melihat kondisi saat ini, sebenarnya kita disuruh menunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar atau tidak kamu dalam melanjutkan kebaikan-kebaikan, perjuangan-perjuangan untuk menolong orang yang sedang susah, sedang sengsara, sedang terjajah. Tapi Palestina tuh susah terus. Ya, tapi ini kan tidak seterusnya. Saya yakin nanti ada batas waktu. Kita kan nggak tahu kan dari konvoi sumur flotila setelah perjalanan mereka di perjalanan laut, kemudian nanti bertemu dengan tentara Israel. Besok kita nggak tahu cerita akan terjadi. Ini kan skenario Allah. Bayangkan seluruh dunia bisa kok ikut naik kapal, ongkos sendiri, biaya sendiri dari negara masing-masing, resikonya kematian. Siapa yang menggerakkan mereka? Allah. Ini skenario Allah sedang berjalan, sedang ada di hadapan kita. Tinggal kita ambil pelajaran hikmahnya. Sejauh mana kita mengambil pelajaran, kita harus terlibat mendukung mereka, mendorong aktivitas mereka. Jangan kita termasuk orang yang suka mengecam, menghujat, apalagi melaknat. Udah nggak mau ke laut, udah nggak mau bantu, kita melaknat. Ini menurut saya bukan pribadi yang baik semacam itu. Sekarang ini alhamdulillah hampir seluruh dunia, hampir setiap hari. Seluruh dunia. Hampir seluruh dunia. Nah, kita tinggal ngelihat nanti. Dan ini saya berpikir juga ya, ini memang tanda-tanda kehancuran zona Israel. Jadi untuk hancurnya suatu negeri itu harus ada kesiapan
yang berada di lingkungan sekitar dan masyarakat dunia. Sehingga tidak ada protes macam-macam lagi nanti. Orang udah sepakat, pantas dia harus dihancurkan. Emang dia kelakuannya kayak. Karena hari ini respon dunia agak berbeda memang. Iya. Dibanding sebelumnya. Ketika banyak konflik di Palestina, mereka ya udahlah. Tapi hari ini tuh kemanusiaan tuh betul-betul bicara tuh. Iya. Apalagi orang yang tahu sejarah tentang Nazi, Hitler. Ya. Bagaimana pembantaian mereka. Bagaimana orang-orang Yahudi diusir. Nggak ada satu negara Eropa yang mau menampung, termasuk Amerika, pengungsi dari Yahudi itu. Yeah. Siapa yang nampung? Palestina. Betul. Orang Palestina itu orangnya baik-baik. Saya ketika berinteraksi dengan mereka, kita nggak boleh makan di luar. Internet kita disediain sama dia. Bahkan dia bilang, udah ente di sini seminggu lagi deh. Enggak, saya bilang enggak. Tugas saya itu menyampaikan informasi Palestina, saya cari dana, saya bilang. Kita bagi-bagi tugas, saya bilang. Kita disuguhkan makanan, itu makanan khas Gaza, Palestina. Padahal mereka sedang sulit, mereka sedang susah. Saudara-saudara sana mereka sedang kelaparan. Tapi mereka servis tuh tuan rumah. Dia amalkan tuh hadis Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hormati tamu kami. Kan saya udah bilang tadi, saya 2 kali masuk ke Gaza. Terakhir itu tahun 2012, akhir Desember, masuk Januari 2013. Selama saya 2 minggu, kita diservis. Padahal lagi susah. Mobil disiapin sama dia. Kemudian kita ditanya, Anda mau paket apa nih bantuan buat rakyat Gaza? Ditawarin. Mau anak yatim boleh, kemudian mau sekolah boleh. Jadi ada beberapa alternatif sehingga kita ada pilihan. Yeah. Gitu. Dan hebatnya lagi mereka tuh catatan mereka rapi. Ya, data-data tuh lengkap. Ini juga pelajaran buat para relawan, kemudian kepada para aktivis kemanusiaan. Jadi ketika kita datang, kita disuguhkan. Jangan orang datang, ini apa yang bisa saya bantu? Data nggak punya. Ini kebanyakan kita kan begitu kan. Misalnya korban banjir, betul. Kebakaran, berapa korban kebakarannya, rumah berapa yang hangus. Kita nggak punya data. Mereka punya. Bayangkan saja sekarang aja dia sudah mampu mendata yang jadi korban itu kan 60.000 orang lebih. Yang meninggal dunia. Dan itu 75% adalah laki-laki dan anak-anak. Perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak-anak. Kalau nggak dia punya data, nggak bakalan dia ngomong semacam itu. 60.000? Iya. Dalam catatan saya demikian. 60.000, 70% anak-anak dan perempuan. 68.000 lagi. 68.000 warga Gaza menjadi korban genocide. 75% korban adalah anak-anak perempuan. 274 jurnalis itu dibunuh. Ya, jadi kalau dikumpulkan tuh Perang Dunia Pertama, Kedua, Vietnam, Irak, Afghanistan, wartawan dikumpulin, dibandingkan dengan jurnalis yang dibunuh di Gaza saat ini, lebih banyak jurnalis yang dibunuh di Gaza. Lihat bagaimana sadisnya itu penjajah Israel. 3.000 tenaga kesehatan telah terbunuh. Dokternya, perawatnya sekali. Ya. 140.000 ton bom yang dijatuhkan di Gaza setara dengan 8 kali bom Perang Dunia Kedua. Memang dahsyat. Kalau bukan pertolongan Allah, udah habis itu ceritanya. Dan mereka tetap istiqomah ya, Tata? Istiqomah. Tadi Anda menyinggung tentang kok banyak juga yang lahir. Itulah karomah dari Allah. Jadi bukan ini saja. Sebelumnya itu yang lahir itu ada kembar 2, kembar 3, kembar 4. Ya. Padahal nggak pakai penyubur. Sekali lahir. Iya, sekali lahir. Itulah keberkahan yang Allah berikan. Tanahnya berkah, rahim ibunya juga berkah. Maka gimana Zionis Israel itu tidak bingung coba. Dibom habis-habisan, misalkan dibom nih, yang meninggal 1.000 orang, yang lahir 3.000 orang. Iya. Saya pernah dengar itu tadi. Iya. Dan itu fakta ya? Tadi? Itu fakta. Banyak anak-anak tuh. Dan anak-anak tuh, Masya Allah, Allah Akbar. Ketika mereka mendengar suara bom segala macamnya, disebut bukan ibunya, bukan bapaknya, bukan mami, papi, bukan. Allah. Bahkan kemarin ada saya dapat cerita, itu anak jatuh dari ketinggian 3 meter. Dicerita, dia kan selamat, nggak patah tulang, nggak luka-luka. Ditanya oleh wartawan, apa yang kamu lihat? Saya disambut ada makhluk berjubah putih. Masya Allah. Siapa yang nolong itu kalau bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, cerita-cerita ini menjadi bagian
cerita mereka, bukan cerita dongeng, tapi cerita memberikan semangat kepada mereka. Jadi kalau kita tuh nggak semangat untuk bela mereka, malu kita ya. Bukan sekarang rugi, karena ini kesempatan amal soleh, amal unggulan. Karena amalan semacam ini belum ada di zaman dahulu. Dan di akhir zaman juga belum tentu semacam ini. Jadi amalan unggulan itu Jangan-jangan kita sedang di akhir zaman, Tat. iya, tapi kan belum di akhirnya sekali. Kalau di akhir sekali udah babnya beda tuh, kita nggak bakalan ada. Iya, iya. Kenapa? Di akhir sekali itu nggak ada lagi orang yang beribadah. Oh iya, Ah. pada saat itu semua orang sejahtera, Tat. Iya. Bukan sejahtera, maksiatnya. Makanya dunia itu udah pegel, ya. Dunia tuh yang berdiri di atasnya itu udah banyak kemaksiatan, udah pegel dia, udah Iya. goyang-goyang terus. Makanya di akhir zaman tuh banyak gempa nanti. Ini udah banyak, Tat. Ya. Kalau sekarang kan masih banyak orang soleh. Ya masih. Amin. Kan gitu ya. Artinya gini lah, bahwa kalau hari ini kita jangan bicara soal agama lah, bicara Palestina. Jangan bicara soal politik Hamas, tidak Hamas lah. Kalau agama, menurut agama, menurut saya agama juga penting juga. Tapi artinya bahwa spirit orang untuk mendukung tuh jangan lihat. Jangan organisasi. Iya, gitu ya. Sebab kalau bicara Hamas sampai jihad Islam, nanti ada orang yang akan menjaga diri. Iya kan? Iya. Tapi kalau kita bicara masalah kemanusiaan, kemudian masalah kepedulian, itu semuanya akan menyentuh. Ya, hari ini kan terbukti. Nah, sekarang terbukti. Prancis, Meksiko, Betul. Kanada, Amerika sebenarnya. Cuma Amerika mau nggak mau ngakui aja. Ya. Karena tadi kita tahu sendiri bahwa beberapa kampus itu harus ditunda wisuda karena memang mereka protes. Banyak dekan-dekan, profesor dan sebagainya mereka juga protes di Amerika Serikat untuk bicara soal kemanusiaan dan stop genosida di Israel, kan gitu ya? Di Palestina. Maksudnya di Palestina. Artinya bahwa memang mereka itu sekarang udah nggak ada batas, sebenarnya semua negara udah dukung. Iya, semuanya. Ya tinggal kita tunggu aja nanti akhir dari kesudahan Zionis Israel. Karena mereka saat ini sudah berada di puncak kezalimannya. Mudah-mudahan masih hidup kita, Tat. Ya mudah-mudahan kita jadi saksi nanti. Ya, saya mau lihat, Tat, gitu. Saya mau lihat, mudah-mudahan kita jadi saksi bahwa bayangkan aja Uni Soviet aja bisa bubar. Iya. Apa kurangnya Uni Soviet? Dia punya nuklir, punya senjata, punya sistem pemerintahan yang rapi, bisa bubar. Iya. Yugoslavia bisa bubar. Ya. Israel juga bisa bubar. Tinggal kita tunggu aja sabar atau tidak, itu aja. Nah, di dalam kesabaran kita tetap berusaha, kita tetap berikhtiar, kita tetap bekerja membantu orang-orang yang tertindas. Oke. Mudah-mudahan Wanda Hamidah sama Hussein Gaza bisa masuk gitu. Yang penting lagi bisa selamat, panjang umur dalam taat kepada Allah, dia masuk dan jadi saksi. Dan kita bersyukur kepada Allah dari Indonesia ada perwakilan. Betul. Hussein Gaza dan Mbak Wanda Hamidah. Mudah-mudahan bisa masuk, bisa pulang dengan selamat. Amin. Menyalurkan bantuan jadi saksi hidup. Saksi hidup. Kondisi di sana tuh. Betul. Sehingga mau propaganda apapun akan terbantahkan dengan kesaksian hidup dari teman-teman. Karena dia merasakan langsung. Dan tapi sayangnya mereka nggak ada internet nanti, Tat. Insya Allah nanti jalan keluarnya ada. Ada satelit. Ada, satelit ada. Mudah-mudahan bisa. Dan hebatnya sebagai informasi juga, waktu Mafia Marmara, itu kan semua orang nggak tahu. Yeah. Jadi mereka nih di tim Mafia Marmara itu udah siap CCTV segala macam. Maka ketika pagi itu diserang oleh Zionis, semua langsung bisa melihat. Makanya pada hari live. Makanya pada hari itu kan langsung demo. Apalagi di Turki. Di Turki itu langsung demo. Semuanya pada bergerak. Iya. Makanya tahanan-tahanan itu nggak sampai seminggu, nggak sampai sebulan di penjara Israel. Dalam hitungan malam keluar. Saya juga dikeluarin. Gitu. Gimana tuh sebelum berakhir nih di tahanan Israel tuh gimana treatmentnya? Nah, ini ada yang menarik nih. Jarang-jarang saya sampaikan. Jadi saya kan bawa duit tuh $40.000. $40.000 itu ya sekitar 500 juta. 600 juta kalau sekarang. Ya. Saya dimasukin penjara, duit diambil disita sama Israel. Dalam penjara, ini pentingnya ngaji kita nih. Jadi ingat lagi memori kita tentang amalan-amalan yang kasih sama guru kita. Di antara doa orang terzalim mustajab di sisi Allah. Saya ngomong sama Allah, ya Allah, ini bukan uang hamba. Tolong ya Allah, uang itu kembalikan ya Allah, jangan sampai kurang 1 lembar ya Allah. Karena uang itu kalau nggak kembali, hamba nggak bisa bayar ya Allah. Itu amanah umat. SPP anak saya belum lunas ya Allah. Saya sambil ngomong gitu. Kemudian baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya ingat waktu itu Yaumul Bid kita puasa. Dikasih makan, dikasih minum bisa, tapi kita waspada. Karena kita ingat Rasul diracun.
kemudian kita tetap berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya dipanggil keluar, ini uang kamu. Saya hitung lagi, lengkap duitnya. Selama ini kita memahami Israel itu mata duitan, kapitalis segala macam, tapi alhamdulillah Allah Maha Kuasa. Kembali tuh duit. Siapa yang punya kuasa? Allah. Benarlah Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum", berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Kemudian karena kita haus kan kita minum. Makan saya nggak makan. Paling saya makan pisang. Ya. Nah mungkin dari air itu. Karena kan nggak ditutup minumnya botolnya itu. Nah kemudian kita dapat informasi dari relawan sedunia. Tolong diperiksa. General check up. Karena ada indikasi semua relawan itu diracun. Nah syukurnya kita kepada Allah. Ketika saya di Yordania, saya muntah. Nah mungkin racun itu sudah mulai keluar itu. Nah, akhirnya karena peralatan nggak mencukupi karena waktu itu libur di Yordania, kita general check up-nya di Jakarta. Kita relawan dipanggil ke istana oleh Pak SBY, kemudian ditanya, ya saya jelaskan apa adanya. Kemudian kata Pak Presiden, udah semuanya di general check up di Rumah Sakit Angkatan Darat. Nah di situ makin jelas kita dikasih arsenik, dikasih racun. Nah yang kedua yang lebih penting lagi, kita minta doa kepada masyarakat. Nah, ini seperti momentum di radio saat ini kan. Saya setiap diwawancara, saya minta tolong doakan kami rakyat Indonesia. Maka sekarang kita doakan Husein Gaza sama Wanda Hamidah dan relawan-relawan yang lainnya. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, dilindungi oleh Allah dia sampai masuk ke Gaza dan mendobrak blokade yang dilakukan oleh penjajah Israel. Maka banyak-banyak aja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya bisa tercapai. Amin. Dan sekali lagi bahwa bicara Palestina itu bukan bicara soal agama, bukan bicara soal gerakan politik, partai Hamas dan lain-lain. Ini bicara soal kemanusiaan. Jadi kalau masih ada di antara kita yang memperdebatkan soal membela Palestina, perlu dipertanyakan sifat kemanusiaan Anda. Terima kasih banyak Ustaz. Sudah bersama saya di kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya Maulana Starto. Sampai jumpa. Nama saya Kamalia, saya berasal dari Bogor. Saya pribadi melihat kondisi Palestina khususnya di Gaza akhir-akhir ini semakin memprihatinkan, di mana kasus ini bukan lagi soal agama, tetapi jauh lebih parah yaitu soal kemanusiaan. Zionis Israel yang sangat amat biadab tidak memiliki hati nurani melakukan banyak sekali pembantaian keji di sana. Kita sebagai warga negara Indonesia harus sama-sama bisa bergerak, berikhtiar semampu kita untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Saya sangat berharap pemerintah dapat membuka mata lebar-lebar, memberikan bantuan semaksimal mungkin demi misi kemanusiaan. Selain itu, menurut saya sangat penting untuk membangun hubungan antar negara di dunia ini untuk bergandeng tangan membantu masyarakat Palestina. Mereka sangat membutuhkan bantuan kita semua, tidak hanya umat muslim, tetapi juga seluruh umat yang peduli terhadap sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan kesabaran untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan besar harapan saya, semoga semua kekerasan, pembantaian yang sampai saat ini masih terjadi di Palestina bisa segera berakhir. Amin. Cukup menyakitkan dan menyayat hati ya, di mana mereka tidak bisa tinggal tenang karena ada ethnic cleansing, pembersihan etnis, terutama sekarang terjadi di Gaza. Para penduduk Gaza menuju daerah selatan, meninggalkan rumah mereka, kampung halaman, walaupun misalnya rumah-rumah mereka juga sudah hancur. Ini cukup menyakitkan karena kita tidak bisa berbuat apa-apa selain berdonasi dan berdoa. Intinya sangat menyayat hati konflik kemanusiaan yang ada dan genosida yang ada di Palestina. Oke, baik. Dan bagaimana sikap kita pribadi dan masukan kepada pemerintah untuk berupaya menghentikan konflik yang sedang terjadi ini? Saya sudah melihat pidato Prabowo di PBB. Bagi saya seharusnya kita hanya mengakui Palestina dan tidak mengakui Israel sebagai negara, karena mereka
bukan asli penduduk Palestina, mereka penjajah dan mereka menguasai Palestina. Tapi apa daya keputusan pemerintah Republik Indonesia mengakui solusi dua negara, two state. Tapi bagi saya seharusnya Indonesia hanya mengakui Palestina saja tanpa mengakui Israel sebagai negara. Terkait dengan konflik dan genosida itu sebetulnya kalau dilihat dari segi humanity, saya ngomongnya dari segi kemanusiaan ya, kita nggak lihat dari konflik antar agama atau apapun itu. Sebetulnya secara pribadi saya sungguh sangat menyayangkan terjadinya konflik yang besar di Palestina. Karena apa? Kita tahu sendiri kalau misalkan ngomongin secara militer itu sangat tidak seimbang antara Palestina dan Israel. Dan yang akan menjadi korban pasti adalah rakyat sipil. Apalagi mata dunia sepertinya sangat tidak terfokus gitu kepada kebebasan Palestina dan kemerdekaan Palestina. Jadi sungguh saya sangat berharap bahwa ini menjadi perhatian semua negara, perhatian semua orang. Sekali lagi, it's not about talking religion, it is about humanity, kemanusiaan aja. Kita sebagai manusia melihat orang lain ditindas seperti itu, anak-anak dibunuh seperti itu, wanita dibunuh seenaknya, apakah kita tega? Saya pikir kita sebagai manusia pasti punya rasa kemanusiaan. Jadi kita jangan ngomongin hal yang lain dulu, fokusnya ke humanity dulu. Artinya kita sebagai manusia harus mendukung secara penuh kebebasan warga Palestina dan kemerdekaannya. Sebetulnya kalau dari pemerintah sendiri kan memang presiden kita sudah menekankan bahwa kita memang non-blok ya, artinya kita tidak berpihak. Tapi kalau secara pribadi mungkin solusi menurut saya adalah penghentikan dulu yang namanya penghancuran kepada wilayah-wilayah yang memang menjadi tempat pengungsi rakyat Palestina. Artinya sudah cukuplah sampai di sini. Ingin mencari apa? Kalau memang ingin mencari Hamas, fokuslah mencari Hamas, bukan malah memborbardir warga sipil gitu. Jadi kalau untuk masukannya, saya ingin pemerintah lebih aktif lagi, pemerintah juga lebih banyak lagi ikut terlibat. Saya juga tahu beberapa elemen masyarakat juga memang membuka bantuan untuk Palestina. Mereka juga memang memberikan bantuannya langsung ke sana. Dan alhamdulillah pemerintah kita juga memberikan bantuan langsung ke sana. Tapi kalau misalkan kita lebih show on lagi, kita lebih ngomong lagi, kita lebih ngomong ke dunia bahwa kita bisa kok sama-sama bantu Palestina untuk bisa dapatkan kebebasannya, saya pikir mata dunia juga tidak akan menyepelekan Indonesia.